Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Syahrul Firdaus. Saya ucapkan selamat datang di SF Solution. Mungkin buat Anda yang pernah melihat YouTube saya sebelumnya, barangkali ini agak sedikit berbeda. Kali ini saya akan membawakan mengenai presentasi produk yang efektif, ya. Oke, salam sehat saya sampaikan kepada Anda semua. Tetap laksanakan protokol kesehatan, jangan lupa pakai masker, mencuci tangan, jaga jarak, hindari kerumunan, dan yang paling penting tetap semangat, ya, tetap produktif di era pandemi ini karena perekonomian kita mesti berjalan. Oke, seperti yang saya sampaikan tadi, presentasi produk yang efektif. Khususnya mungkin saya lebih spesifik adalah untuk presentasi produk pariwisata. Apa saja tips-tipsnya, ikuti saja, ya. Oke, mengenai kebutuhan pariwisata, ya. Di saat normal kita semua pasti butuh berwisata untuk menghilangi kepenatan, kejenuhan, untuk refreshing dan sebagainya. Nah, di saat pandemi kita sulit berwisata karena apa? Banyak larangan-larangan, objek wisata juga ditutup, mau tidak mau ya kita tidak bisa berwisata. Oke, sekarang lebih baik kita mempersiapkan bagaimana untuk melakukan berwisata, dan khususnya buat pelaku pariwisata mempersiapkan produk yang terbaik untuk dimanfaatkan oleh calon wisatawan, ya. Selama ini kita mau tidak mau kita WFH, work from home. Hampir 100% itu, khususnya yang non-essential, kita harus bekerja dari rumah. Dan banyak pekerjaan yang tidak bisa dilakukan dari rumah, ya. Memang ada pekerjaan-pekerjaan tertentu yang masih bisa dilakukan melalui online secara virtual, itu masih bisa. Tapi juga banyak pekerjaan yang tidak bisa dilakukan dari jarak jauh dari rumah. Nah, akhirnya untuk mengoptimalisasi waktu, kita mengikuti meeting, pertemuan, atau apapun namanya, itu melalui online, melalui Zoom, melalui Google Meet, melalui conference call dan sebagainya. Dan juga ada perusahaan-perusahaan besar atau instansi pemerintah pun mengadakan rapat-rapat yang sehingga kita bisa ikuti melalui sebagai webinar, training, juga melalui online virtual. Nah, di bisnis pariwisata kita pernah mengenal yang namanya travel mart atau B2B, business to business, ya, mempertemukan penjual dan pembeli. Ya, penjual dan pembeli dipertemukan, di mana penjualnya adalah yang mempunyai produk wisata, produk pariwisata seperti hotel, objek wisata, restoran, perusahaan transportasi, dan juga tour operator yang menyelenggarakan tour. Nah, ini adalah sebagai sellernya, di mana buyernya itu umumnya adalah para travel agents dan mungkin juga ada corporate, ya. Tapi kebanyakan kalau di travel mart itu adalah travel agent sebagai buyernya, pembeli. Nah, itu yang namanya forum B2B. Nah, di travel mart pada saat pandemi sekarang mau tidak mau dilakukan secara virtual karena kan kita nggak boleh berkerumun, ya. Secara virtual, yaitu disebutnya dengan virtual travel mart. Tetap itu adalah B2B. Nah, travel mart juga mungkin dikenal sebagai tabletop, ya. Tabletop yaitu ya dua pihak, penjual dan pembeli bertemu di dalam satu meja. Nah, makanya disebut tabletop, ya. Di virtual travel mart ada batasannya, tidak seperti travel mart biasa yang offline. Batasannya apa? Pada virtual travel mart itu semua diatur oleh panitia, ya. Durasinya diatur sehingga kita kesempatan untuk bertemu antara buyer dengan seller juga itu diatur. Jadi kita tidak bisa seenak-enaknya. Lalu waktunya juga apalagi. Kalau waktu udah jelas itu diatur benar dan dibatasi, ya. Nah, kita juga tidak bisa memilih sebagai buyer, kita nggak bisa milih, oh saya mau seller yang ini. Sebagai seller juga, oh saya tidak bisa memilih buyer yang itu saja. Lain halnya kalau memang diaturnya by appointment, ya. Tapi kalau tidak diatur by appointment, seperti misalkan diaturnya seperti round robin, mau tidak mau kita harus keliling, ya. Jadi seller di situ menawarkan produknya dalam waktu yang sangat terbatas, ya, sangat terbatas, karena dia harus bergantian dengan seller-seller lain, ya. Kemudian di dalam virtual travel mart ini idealnya yang paling bisa mewakili atau yang bisa menjembatani kita adalah melalui presentasi produk kita.
Karena dengan presentasi itu dengan waktu yang singkat, paling tidak kita bisa mencakup banyak hal ya. Nah, makanya presentasinya yang seperti apa? Presentasinya tentunya harus efektif, yang efektif ya. Oke. Sebetulnya tujuan presentasi itu apa sih? Presentasi itu juga tujuan secara umum ya. Itu sebagai satu media untuk branding image ya. Untuk mengangkat image-nya, untuk branding image-nya. Kemudian memperkenalkan produk ya, memperkenalkan produk kita. Dan yang mungkin lebih penting, lebih spesifik lagi adalah mempromosikan produk kita. Tujuannya apa mempromosikan produk kita? Supaya produk kita menarik dan dibeli. Jadi itu tujuannya untuk menjual produk kita. Nah, siapa sih audiens daripada presentasi kita? Nah, di Travel Mart, khusus di Travel Mart, audiens kita adalah para pembeli, para buyer, yang mungkin para travel agent. Nah, para travel agent ini, karena ini tadi B2B, business to business, travel agent itu kalau memang Travel Mart-nya untuk domestik, travel agent pembelinya adalah dari dalam negeri ya, travel agent dari seluruh Indonesia. Tapi kalau memang itu untuk inbound ya, buyernya tentunya dari luar negeri, travel agent dari luar negeri ya. Selain itu siapa lagi audiens kita? Bisa juga instansi pemerintah, karena kadang instansi pemerintah juga membutuhkan informasi mengenai produk pariwisata ya. Karena kan bukan hanya sekedar Kementerian Pariwisata atau Dinas Pariwisata saja, tetapi juga kementerian atau instansi lain itu sering juga mengadakan gathering atau outing atau apapun namanya, meeting ya. Nah, jadi dia butuh informasi mengenai produk pariwisata. Audiens kita lainnya siapa? Bisa juga calon investor ya. Barangkali Anda sebagai objek wisata yang sedang mencari investor gitu loh. Atau juga bisa corporate. Yang tadi saya bilang corporate juga hampir sama dengan instansi pemerintah. Kita presentasi kepada corporate mengenai produk kita untuk dipergunakan untuk tempat gathering, outing, meeting dan sebagainya. Atau juga bisa masyarakat umum audiensnya. Presentasi adalah menyampaikan pesan kepada orang lain. Nah, ini hati-hati. Jadi kuncinya adalah komunikasi. Kita presentasi itu menyampaikan pesan produk kita kepada orang lain. Intinya komunikasi. Nah, makanya gimana? Nomor satu, supaya audiens ini menarik ya, mendengarkan presentasi kita, tentu yang pertama kita harus bawakan dengan cara semenarik mungkin ya, agar yang mendengarkan, agar yang mengikuti itu mendengarkan dengan baik dan nggak tidur, matanya melotot ya. Bahasanya mudah dimengerti. Jadi kita presentasi pun menggunakan bahasa yang mudah dimengerti. Dan tentunya kita ada istilah common language ya. Kita harus menggunakan bahasa yang sama. Jangan kita juga menggunakan satu istilah-istilah yang tidak dimengerti oleh audiens kita. Yang barangkali kita ingin menunjukkan, kita menggunakan istilah-istilah atau bahasa yang cukup tinggi. Kita untuk mengangkat derajat kita. Bukan berarti begitu. Kalau audiens kita bukan dari kalangan itu, yang ada apa? Hasilnya tidak efektif. Ya. Nah, sampaikanlah dengan jelas. Jadi penyampaian Anda mesti jelas. Ya. Kemudian penyampaian Anda pun mudah dicerna, dipahami oleh pendengar kita, oleh audiens kita. Ya. Kemudian juga materinya itu harus informatif. Ya. Materi harus informatif. Jadi jangan banyak cerita-cerita yang tidak penting. Ya. Nah, kemudian juga yang paling penting juga audionya harus jelas. Jangan sampai Anda berbicara panjang lebar, nggak taunya suaranya nggak keluar, nggak kedengaran. Oke, persiapan presentasi dengan baik ya. Yang pertama adalah seleksi materi yang paling sesuai dengan acara Anda, dengan audiens Anda. Materinya harus sesuai. Gunakan alat media atau peraga yang juga yang paling tepat ya. Tampilkan gambar-gambar atau video-video ya. Tapi gunakan alat medianya itu yang paling tepat ya. Kemudian juga pilihan tampilan, baik itu desain maupun aplikasi atau sistemnya, juga gunakan yang paling cocok dengan acara Anda ya. Kalau memang itu di acara seperti tadi Travel Mart ya, kira-kira dalam kurun waktu 5 menit itu, dalam waktu yang singkat itu apa yang Anda mesti sampaikan ya. Oke, gunakan data yang paling sesuai dengan keperluan audiens. Nah, kira-kira audiens Anda memerlukan data apa nih? Misalkan kayak hotel, diperlukan datanya apa? Jumlah kamarnya ada berapa banyak? Ada kolam renangnya ukurannya berapa? Kemudian punya berapa banyak function room? Nah, kemudian kalau untuk objek wisata, di situ ada restoran apa saja?
kemudian juga toiletnya ada berapa banyak ya, kemudian pintu masuknya dari berapa arah. Nah, data-data itu yang dibutuhkan. Kemudian pilih juga cara atau gaya membawakan yang paling sesuai dengan audiens di acara itu. Karena Anda juga mesti hati-hati cara membawakannya ini. Mungkin untuk Anda, kita lihat kebanyakan mungkin yang menjadi pembaginya adalah usia. Untuk usia muda, cara membawakannya ya tentunya dengan gaya muda. Tapi ketika Anda menghadapi itu para investor yang mungkin yang sudah sepuh-sepuh, ya Anda juga jangan, gayanya jangan ugal-ugalan gitu loh. Kira-kira seperti itu ya. Yang perlu diperhatikan juga nih persiapan mengenai waktu ya. Karena di Travel Mart, apalagi virtual Travel Mart, waktunya itu terbatas. Nah, Anda betul-betul harus menghitung waktu terhadap materi yang akan Anda sampaikan. Jadi betul-betul Anda mesti checkpoint. Jadi misalkan Anda diberi waktu 15 menit, ya Anda harus lihat nih, ada berapa materi yang Anda mesti sampaikan. Misalkan ada 10, ya berarti satu materi Anda mesti selesai 1,5 menit. Ya, kira-kira kayak begitu ya. Nah, kemudian juga sekarang karena apapun kita melalui virtual, online, kita sangat ketergantungan sama internet. Pastikan di tempat presentasi Anda ketika Anda mengikuti acara itu internetnya bagus. Ya, jangan sampai nanti putus-putus. Oke? Hal penting lainnya yang harus diperhatikan. Ini untuk presentasi produk wisata. Balik lagi saya ngomong mengenai waktu yang terbatas. Ya, tadi saya sudah bilang bahwa waktu Anda betul-betul hitung waktunya, materi Anda disesuaikan. Ya, berapa banyak materi apa saja yang paling penting mesti disampaikan. Jangan sampai waktunya sudah habis, materi Anda belum terselesaikan. Ya, Anda harus menguasai produk. Balik lagi menguasai produk. Kebanyakan yang melakukan presentasi sebagai seller ini adalah sebetulnya mereka yang udah berkecimpung di bidangnya, bekerja di bidangnya, sehingga seharusnya tidak masalah. Ya, nah pelajari produk Anda dengan baik, betul-betul kuasain. Jangan sampai nanti ketika kalau ada forum tanya jawab Anda tidak bisa menjawab dengan benar. Nah itu juga jadi masalah. Ya. Lalu perhatikan kemungkinan gangguan teknis. Kita tidak bisa hindari. Kadang-kadang internet juga suka blank ya. Suka sinyalnya rendah, nah atau juga mungkin terjadi dari komunikasi yang audio apa segala. Nah, Anda harus hati-hati dengan maksud perhatikan kemungkinan itu. Dan juga ini juga gangguan demam panggung. Nah, buat Anda yang barangkali belum terlalu sering melakukan presentasi, ini sering ada gangguan demam panggung. Karena begini, ketika kita mengikuti virtual Travel Mart itu, kita akan ditampilkan semua audiensnya siapa aja. Nah, begitu melihat, wah pesertanya rupanya banyak nih, wah para petinggi-petinggi nih. Nah, ketika ngadepin kayak begitu, bisa saja yang demam panggung ini ketika melakukan presentasi itu tidak keluar omongannya atau presentasinya, nggak keluar. Jadi nah itu jangan sampai kejadian seperti itu. Oke? Penampilan pada presentasi. Tadi yang saya sudah sampaikan juga, perbanyak gambar dan video. Tujuannya dengan gambar atau video itu lebih mewakili penjelasan yang kita sampaikan daripada lisan kita ya. Karena dengan gambar itu sudah menerangkan banyak hal, video apalagi ya. Kemudian kurangi penampilan wajah kita ya atau tulisan. Maksudnya begini, kadang ya presentasi yang hanya menampilkan wajahnya aja. Nah, itu menjadi bikin jenuh orang ya. Atau tulisan aja. Nah, itu juga menjadi jenuh orang. Ini soalnya produk pariwisata. Harus Anda tampilkan produknya gitu. Itu yang lebih banyak ditampilkan, bukan wajah kitanya. Oke, gunakan suara yang menarik ya dan jelas. Maksudnya begini, memang barangkali suara sih sudah alami ya, tetapi ini bisa dilatih supaya coba Anda dilatih dengan presentasi suara Anda biar jelas terdengar dengan baik ya. Hindari membaca slide. Nah, maksudnya begini, pernah ada yang melakukan presentasi, justru dia pada waktu presentasi itu membaca slide-nya yang ditampilkan kepada audiens. Nah, ini sangat tidak baik ya. Karena untuk apa ditampilkan terus sudah tulisan-tulisan itu Anda yang membacakan. Harusnya Anda menjelaskan yang ada di tulisan itu, bukan Anda sekedar baca ya. Oke. Nah, saya sangat menyarankan presentasi ini bisa direkam. Jadi maksudnya begini, ketika Anda mau melakukan kayak tadi Travel Mart, atau Anda mau melakukan presentasi di satu momen atau satu acara,
sebetulnya Anda bisa lakukan rekaman duluan, taping kayak saya sekarang ini. Kita rekaman dulu, karena dengan rekaman duluan kita bisa mempersiapkan diri lebih matang, ya, waktunya lebih kita atur. Nah, jadi idealnya sebaiknya itu direkam dulu, divideokan dulu, jadi Anda sudah menyiapkan video presentasi Anda. Nah, kemudian setelah Anda videokan, nanti Anda evaluasi rekamannya, bagus atau tidak. Nah, setelah Anda anggap itu bagus, coba Anda juga tanyakan kepada pihak lain, tanyakan apakah ini video rekaman presentasi Anda cukup bagus. Nah, tunjukkan kepada orang lain supaya ada penilaian dari pihak lain. Nah, mungkin itu diantaranya yang saya bisa sampaikan, tips-tips bagaimana melakukan presentasi khususnya untuk produk pariwisata, ya, yang belakangan ini banyak dilakukan melalui virtual travel mart, ya. Demikian yang bisa saya sampaikan. Kalau memang ini bermanfaat, silahkan like and subscribe, ya. Kalau ini kurang bermanfaat, mohon maaf, barangkali ini yang saya bisa sampaikan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.